Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah yang berjudul Nabi dan para syuhada pun merasa iri terhadap orang yang saling mencintai karena Allah. Kami ulang, judul tausiah hari ini adalah Nabi dan para syuhada pun merasa iri terhadap orang yang saling mencintai karena Allah. Mari kita ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu subhanahu hamdai yaliku bihalali wajhihi wa azimi sultani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amara bil mudawamati alal ibadah wa ta'ah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abada rabbahu syakiran hatta atahul yaqin. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dua nikmat agung di dunia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Kedua nikmat yang dapat kita jadikan sarana untuk meningkatkan bekal menuju Allah dengan selalu memperbarui ketakwaan kita kepadanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, berangkat dari arahan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengarungi bahtera kehidupan agar selamat dunia akhirat, kita diminta agar selalu teguh berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran merupakan asdaqul hadis, yaitu sejujur-jujurnya perkataan, dan as-sunnah adalah ahsanul huda, yaitu sebaik-baik petunjuk. Mencintai sesama mukmin merupakan barometer iman seseorang. Iman seseorang dikatakan sempurna jika dirinya lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Para nabi dan para syuhada merasa iri kepada hamba-hamba Allah yang saling mencintai
mengasihi dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipanggil khusus dengan panggilan yang lembut dan merdu pada hari kiamat kelak. Kamar-kamar mereka akan terlihat di surga seperti bintang-bintang yang terbit di sebelah timur dan barat. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, al-muttahabbuna fi jalali lahum manabiru min nuri ya'zimuhumun nabiyyuna wasyuhada. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, maka mereka itu akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan pula oleh para nabi dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bihalalil yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hari kiamat, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari itu ku naungi mereka di bawah naunganku. Di hari tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya saling mencintai karena Allah, sampai-sampai para sahabat, sampai-sampai para nabi dan syuhada pun iri dengan balasan yang disediakan khusus bagi mereka. Maka mari kita pupuk rasa cinta kita kepada saudara seiman dan seislam, melebihi rasa cinta kepada keluarga kandung. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhzuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka siapapun tidak boleh menzalimi, juga tidak boleh menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih mata waddasnani fafurriqa bainahuma illa bidambi yuhdithu ahaduhuma. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dua orang muslim yang mencintai lalu keduanya berpisah, pasti disebabkan suatu dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kelapangan dan pengorbanan kaum Ansor saat para muhajirin tiba di Madinah. Mereka merelakan segala yang dimiliki untuk diberikan kepada saudaranya, meski sejatinya mereka juga membutuhkan. Bahkan pengorbanan mereka langsung diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim
hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Abu Hurairah menceritakan ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke para istri beliau. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya wahai Rasulullah. Lalu orang Ansor itu membawa lelaki tadi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Lelaki Ansor itu berkata kepada istrinya, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Wanita itu menuruti perintah suaminya dengan menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Setelah makanan dihidangkan, lelaki Ansor itu bangkit dan memadamkan lampu. Dia bertindak seakan hendak memperbaiki lampu tersebut. Selanjutnya pasangan keluarga Ansor itu memperlihatkan seolah-olah mereka turut makan bersama tamunya. Padahal sejatinya mereka tidak memakan makanan sama sekali. Dan malam itu keduanya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya sang suami datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, semalam Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu beliau membacakan ayat di atas. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, perlunya membangun cinta sesama kaum muslimin tidak lain karena seluruh kaum muslimin bersaudara dan tidak ubahnya satu tubuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu syai'un tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Permisalan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang. Mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Agar tercapai persaudaraan yang indah ini, setiap muslim harus memenuhi setiap kewajiban yang menjadi hak untuk saudaranya sesama muslim, tanpa berlebihan ataupun mengurangi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat adil.
berbuat baik dan memenuhi hak saudaranya. Karena setiap muslim memiliki hak atas saudaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dan muslim yang lain ada 6. Kemudian para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, idza laqituhu fasallam alaihi wa idza da'aka fa'ajibahu wa idza tansahaka fansah lahu wa idza atasha fahamidallahu fasammatuhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Dan jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika dia sakit maka jenguklah. Dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau bersabda, hakul muslim ala muslim khamsun wa raddus salam wa ibadatul marid wa taba'ul janaizi wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguknya saat sakit, mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya jika bersin. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah yang berjudul Nabi dan para syuhada pun merasa iri terhadap orang yang saling mencintai karena Allah. Marilah kita saling mencintai sesama kita, sesama muslim dan sesama mukmin. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.